Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen, subscriber dari channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah maupun dampak positif dan lebih-lebih mendapat manfaat yang sesuai pada kehidupan Anda masing-masing. Dan terima kasih atas segala support, dukungan, dan juga saran dan kritiknya yang selama ini membangun dari channel Pemuda Gaul Nusantara maupun dari channel Padepokan Gaul. Semoga hal itu nanti terus terjaga dan hal itu akan mempererat silaturahmi kita dan juga akan bervariatif nanti isi konten-kontennya. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi di mana di momen ini. Ini ada sebuah request dari netizen dari mana ini, Jakarta, di mana netizen kali ini adalah sosok seorang manusia yang masih relatif muda, di mana sosoknya ini dahulu kala pernah bisa mengobati dirinya sendiri. Ketika dahulu kala dirinya melukai tangannya, bahkan sampai keluar tercucur darah, itu bisa diobati sendiri. Bahkan juga dari dia sendiri, netizen kami ini, itu pernah mengobati daripada pasien-pasiennya terdahulu. Namun dari kejadian ini ada kejanggalan-kejanggalan dalam kehidupannya, di antaranya yang sekarang ini mulai nampak nyata. Yang pertama, mulai malas beribadah. Yang kedua, malas untuk bekerja. Yang ketiga, sering melakukan kemaksiatan. Terkhusus maksiat tersebut ya sebagai laki-laki yang tidak memiliki pasangan itu ya tanda kutip. Nah, saya nggak usah menyebutkan. Dan juga sangat susah jodohnya, padahal sudah berumur. Kalau sekarang ini dihitung di dunia manusia itu sudah matang. Ketika kejanggalan ini sudah menghampiri netizen kami ini, ya disitulah akhirnya dipertemukan dengan kami dan menyampaikan ingin tahu sebenarnya yang selama ini dalam tubuhnya yang bersemayam itu golongan apa, dan yang membantu bekerja itu golongan apa. Apakah itu sesuai dan relevan dengan apa yang selama ini diajarkan oleh baginda Nabi, dimana kalau memang relevan, kenapa efek atau dari penggambaran akhir-akhir ini seperti itu. Dan kalaupun tidak, semoga saja bisa dicermati kita semuanya tentang memilah mana yang benar-benar datangnya dari Allah, mana yang ditipu dari jin, setan, siluman, atau iblis. Itu saja yang kami sampaikan di narasi kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, Bapak Hamid Dafiq. Hamid Dafiq, Bapak Hamid. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah Pak Didis. Wajahmu kayak apa ya? Mana agak tirus ya, kalau bahasa anak-anak gaul itu tirus. Ya alhamdulillah, disyukuri saja. Disyukuri saja, betul. Sehat ini? Sehat. Adik sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Tapi agak lemah cerah ini. Alhamdulillah. Ini minjem raganya ya Bapak Hamid. Untuk menguak yang dialami netizen kita ini. Ini ya udah mulai nggak kaleng-kaleng, dan beliau netizen ini pun pernah berguru kepada sosok yang dianggap alay manusia di masa lampau, hingga akhirnya bisa mengobati setelah berguru tersebut. Nah, kita cross check sisi gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya bantu dibantu diikat dikunci semua gaib fasik dan setan di foto ini yang selama ini membantu bekerja dari orang ya di foto yang saya tunjuk ini yang bernama
terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad dari Ambalin. Terkunci semua makhluk gaib yang bantu bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib terkuat yang selama ini membantu jasad orang yang foto yang saya tunjuk ini yang asli, penyusup penipu hancur jadi yang asli, yang selama ini membantu bekerja, mengobati atau yang selama ini bersemayam di tubuhnya yang asli. Ketarik tangan saya. Maksudnya nyambung dengan rangka mediator semakin sinkron sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bisa diajak komunikasi bahasa manusia. Allah. Bisa berbicara. Golongan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya dibantu dengan senjata untuk melibas, memotong-motong gaib di depan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu tidak mau berbicara, tidak mau jujur, otomatis terpotong-potong tubuhmu. Allah. Iya. Ayo bicara. Kamu bangsa apa? Saya golongan iblis. Wih. Ingat, kalau kamu dusta, tubuhmu terpotong-potong, terbelah-belah. Sallallahu alaihi Muhammad. Katakan dengan jujur. Saya golongan iblis. Iblis dari mana? Tubuh manusia. Kenapa tanganmu begitu terus? Saya memang seperti ini. Sinkron dengan tubuh mediator. Tempat apa ini? Kenapa kamu kepanasan? Kedinginan? Kamu dari tubuh siapa kok sampai di tempat ini? Saya dari dalam tubuh manusia. Manusia seperti apa? Laki-laki. Terus prosesmu sampai sini kayak apa? Saya ditarik paksa. Dari golongan apa yang menarikmu? Golongan cahaya. Benar. Iya. Kalau kamu dusta, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Saya tidak berdusta. Manusia yang kamu bantu dulunya itu manusia yang kayak apa? Manusia yang hebat, yang bisa memiliki kemampuan-kemampuan tanpa terbatas atau kemampuan-kemampuan khusus. Atau manusia biasa, jujur. Cross check lagi sebentar. Manusia khusus, banyak ilmu, banyak kemampuan untuk digunakan membantu dirinya. Kamu kenal laki-laki ini? Saya jelas kenal. Saya yang membantu. Dahulu kala, ketika orang itu menggunakan keilmuan di dalam jasadnya untuk mengobati orang lain. Oke. Kamu nggak usah saya suguhi ya. Tidak usah. Ngomong-ngomong, kamu kok bisa membantu sosok manusia ini? Itu dahulu kala prosesnya kamu bersemayam di tubuhnya kayak apa ceritanya? Kamu diundang kah? Kamu titisan leluhur kah? Atau kamu dari mana? Jujur. Saya bukan dari jalur leluhur. Loh? Dari jalur leluhur itu ada. Terus? Tetapi saya bukan dari jalur leluhur. Saya dari amalan yang telah dilakukan, amalan yang telah dijalankan, dari seseorang yang telah memberikannya. Ketika amalan-amalan tersebut dijalankan, dari situlah saya membantu dalam jasadnya. Karena di dalam amalan tersebut itu dari golongan kami. Ketika orang itu berhasil mengamalkan amalan yang telah diberikan seseorang, keberhasilannya lah
dari golongan kami mau membantunya. Kamu sempat membantu pengobatan manusia itu? Ya, Bagaimana ceritanya? saya banyak membantu orang itu dalam pengobatan ataupun dari jalur-jalur yang lainnya. Saya salah satu yang membantu di dalam jasad orang itu. Kok sampai lumayan ternyata kalau begitu powermu ya. Kamu beli tadi berapa? Jam jujur? 5. Berarti pada dasarnya manusia ketika memiliki kemampuan tertentu itu belum tentu semuanya itu baik. Sekalipun dipandang mata manusia itu baik. Contoh yang membantu pengobatan. Belum tentu semua dibantu golongan malaikat atau cahaya semua. Ya, belum tentu. Banyak golongan-golongan kami yang membantu di dalam jasad manusia saat ini. Terutama yang ada di Nusantara ini. Oke. Yang membantu di dalam jasadnya bukan hanya dari amalan-amalan lakunya saja. Dari leluhur-leluhurnya. Yang kala leluhurnya itu sakti juga ada. Dari raja-raja yang telah dimakan, telah diminum. Itu juga membantu dari jasad yang saat ini saya tepati. Alhamdulillah. Jadi dari amalan, walaupun amalan itu baik loh, kalimat thayyibah loh. Seolah itu mengagungkan Allah loh, mereka mengatakan itu. Saya tahu. Itulah kebodohan manusia. Itulah tipu daya dari golongan kami. Jika manusia tidak pintar-pintar dalam menjalankan apa yang dijalankan, tipu daya dari golongan kami saat ini itu sangatlah halus. Tidak diketahui manusia bahwa apa yang dijalankan itu adalah amalan dari golongan kami yang ada di dalamnya. Amalan-amalan yang ada di saat ini itu banyak. Amalan yang dibuat dari golongan manusianya itu sendiri. Loh. Dari bimbingan-bimbingan golongan kami. Loh. Kok bisa begitu? Bisa. Melalui apa membimbing Karena manusia itu adalah tipu daya kami. Supaya manusia-manusia yang terlihat putih, tetapi sebenarnya manusia itu sangat hitam. Itu mudah untuk kami kelabui. Ataupun cara kami untuk mengelabui manusia dalam hal seperti itu juga banyak jalurnya. Jadi begitu ya? Oke. Lalu sekarang ini sosok manusia yang kamu bantu kok merasakan daripada kejanggalan-kejanggalan. Padahal dahulu itu meyakini bahwa yang datang itu anugerah Allah yang baik. Namun kenapa seiring berjalannya waktu ini malah nggak baik bagi dia? Secara nyata kehidupan, ada apa sebenarnya? Itu adalah tanda-tanda manusia yang sudah terkena tipu daya dari golongan kami. Dan adapun yang telah dirasakan saat ini berbeda dengan dahulu kala. Saat golongan kami masih membantu dalam jasadnya. Itu adalah ganjaran. Ganjaran? Ya. Atas perbuatannya? Itu adalah sesuatu di mana manusia sudah waktunya dari golongan-golongan kami untuk mengambil apa yang ada di dalam tubuh manusianya. Semuanya. Lahir, jasadnya, ataupun batin, ataupun rohaninya. Sudah waktunya golongan kami mengambil apa yang seharusnya kami ambil di dalam jasad manusia yang sudah berhasil kami tipu daya. Dan ataupun ganjaran-ganjaran manusia itu banyak variasinya. Tapi sekarang ini katanya itu susah sekali jodohnya, malah melakukan maksiat sendiri, atau bahasa lainnya maksiat ini apa ya? Onina. Kalau laki-laki itu. Semuanya sudah dilakukan. Itu semuanya saya sudah menyebutkan. Itu adalah ganjaran dari semua perbuatan yang telah dilakukannya. Golongan kami
masih banyak di dalam jasadnya. Bahkan tambah banyak. Dari awal saya di situ, saat ini tambah banyak. Tambah banyak, tetapi golongan kami tidak mau membantunya. Tetapi justru golongan kami saat ini adalah waktu, momen-momen waktu yang sangat tepat untuk menikmati tubuh manusia, yaitu jasad ataupun di dalam tubuh manusianya. Jika golongan manusia itu malas beribadah, malas untuk melakukan kebaikan, malas melakukan kebaikan-kebaikan ataupun perbuatan-perbuatan rohaninya, perbuatan batinnya, berarti golongan kami sudah menikmati, sudah mengambil banyak apa yang ada di dalam tubuh manusianya. Jika manusia itu melakukan kemaksiatan di dalam jasadnya, golongan kami juga seperti itu. Mengambil jasad, menikmati tubuh manusia yang ada di luar tubuhnya. Dengan segala perilaku, dengan segala tindakan tanduk-tanduknya manusia. Nah, terus, orang itu kan udah mulai agak sadar ketika menyimak setiap konten-konten kami. Itu tidak perlu bagi golongan kami. Loh, kenapa nggak perlu? Golongan kami tidak berpengaruh dengan orang itu mau sadar atau tidak. Terus? Sadar itu bukan hanya dengan kata-kata saja, dengan pemikiran logikanya saja. Terus? Saya ingin sadar, saya ingin berbuat baik. Tetapi kenyataannya apa? Manusia akan mengulanginya kembali. Oke. Itu juga salah satu ganjaran di dalam tubuh manusia. Tapi yang membuat manusia ini sekarang ini tersiksa, sekarang ini dia melepaskan golongan-golongan seperti kamu kok nggak bisa, dan bahkan cenderung susah sekali untuk melepas belenggumu itu. Melepaskan dengan cara apa manusia itu? Melepaskan golongan kami tadi. Dengan kemampuannya lah, mengobati aja bisa kok. Kemampuannya saja, itu dari golongan kami yang membantunya. Lantas dengan apa mereka ingin mengeluarkan golongan kami? Datang ke gurunya. Mempunyai hak apa mereka mengeluarkan kami? Datang ke gurunya, tapi gimana? Golongan manusia yang diyakini orang itu bisa mengangkat, bisa memperbaiki apa yang ada saat ini di dalam kehidupannya. Sama saja, itu hal yang sangat bodoh. Gurunya saja, orang yang dianggap bisa menyelamatkan orang itu saja dalam jasadnya, itu banyak golongan kami yang membantunya. Jadi begitu toh ternyata toh. Oke. Terus cara untuk membuang bangsa gaib fasik yang sudah membantu manusia selama ini itu harus diapakan itu manusianya? Ya lawan golongan kami dengan golongan musuh kami. Diruat, dimandikan kembang. Itu golongan kami yang ada dalam tradisi tersebut. Atau dimandikan banyu kelapa. Itu juga dari golongan kami. Atau dimandikan lumpur. Nah, apalagi itu. Itu hanyalah perbuatan yang sia-sia di dalam golongan manusia. Tidak bisa seperti itu. Oke. Golongan kami itu bisa dilawan dengan golongan yang menjadi lawan kami. Tidak usah saya berjelas. Lawanmu ada di depan sini. Saya makan yang asin-asin lah. Kenapa kamu buang muka? Kamu buang-buang apa enggak? Eman nanti. Kamu iblis yang agak gagah kayaknya ini melete itu. Tidak usah kamu ikut campur terlalu jauh dengan kondisi saya. Terus orang itu kan udah memiliki niatan untuk kembali kepada Allah. Itu tidak cukup. Loh, kok bisa kamu katakan nggak cukup? Hanya niatan saja. Itu ceritanya. Kami juga bisa membolak-balikkan hati manusia. Wih, hati manusia bisa kamu bolak-balik? Sah. Loh.
Manusia itu selalu mengucapkan iya muqallibal qulub. Saya juga bisa. Yang maha membolak-balikan hati itu Allah, Pak. Itu sudah jelas. Tetapi golongan kami juga bisa membolak-balikkan akal pikiran manusia, hati manusia. Oh. Terus solusinya itu harus datang kemana? Ke gurunya nggak bisa, ke mandi kembang nggak bisa, digebir pakai kopi aja gimana? Ya sudah, arahkan saja seperti itu. Tak mandikan pakai air ini ya, saya punya air. Kalau itu, jangan. Ada Mandikan apa? saja orang itu. Seperti apa yang kamu katakan. Lo. Serah mau memandikannya. Seberapa banyak memakai air itu. Serah. Dengan air ini? Tak. Seperti yang kamu katakan awal tadi. Oke, terus untuk memutuskan daripada apa yang sudah dikerjakan manusia, entah melalui amalan, entah melalui wirid, entah melalui ilmu, itu semudah itu kah? Tidak semudah itu. Terus? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memutuskan ikatan kami, jaringan-jaringan kami, kontrak kerja kami yang ada dalam tubuh manusia. Oh, jadi begitu. Yaudah, kamu udah sampai sini. Kamu apa sekarang? Saya tidak mau apa-apa dengan kalian. Kamu... Saya tidak ada urusan dengan kalian semua yang ada di sini. Berhubung orang itu kan manusia, kan gitu toh. Dia minta bantuan kepada kami, ya kami pun ya nggak bisa apa-apa. Kami juga itu ya manusia biasa. Kami hanya diajari guru kami untuk belajar melaksanakan perintah Allah dengan benar dan baik. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya, iblis ini langsung mendapat perintah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Perintah macam apa? Ambil pasukan budamu yang sudah menguasai jasad itu. Ini tidak sesuai. Sekarang juga perjanjian dengan jasad manusia tersebut diputus sementara terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad terputus. Tidak semudah itu. Ya sisanya dia nanti akan bertobat toh. Kalau enggak ya udah urusan dia. Silakan saja. Sallallahu alaihi Muhammad Kalau sementara memang terputus. orang itu bisa menjalankannya. Ambil itu pasukanmu. Perintah itu membuat kamu menyiksamu kalau kamu tidak menuruti dari perintah, bahkan hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil. Tidak bisa seperti ini. Ambil. Stempel itu udah masuk. Kami akan melawan kalian terlebih dahulu. Jika kamu menyerang, otomatis serangan itu akan kembali membuatmu kesakitan. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sudah hentikan. Ambil. Pasukan saya. Dan tidak ada yang tertinggal di tempat ini. Kalau tubuh siapapun tidak ada. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, apa yang kamu ambil dari tubuh orang tersebut, seluruh saripati atau apapun yang sekarang ini sudah kamu tawan, sekarang juga terbebas. Jebol. Keterlaluan kamu. Saya mau dengan izin guru saya, jebol. Keluarkan.
keluarkan. Oh Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus keluar. Dan semakin terputus dengan efek, semakin keterlaluan kamu. terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Efek dari agama dia ternyata otomatis langsung ikut menyatu. Saya dengan akan kamu. mengambilnya kembali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dengan izin guru saya. saja kalian. Saya akan ingat wajah-wajah kalian dimanapun berada. Kalau kamu kembali ke sini dan menyerang dan mengganggu, otomatis stempel tersebut membuat kamu hancur menjadi debu dan terlempar ke tempatmu. Keluarga kalian yang akan saya incar semua. Otomatis juga merasakan. Sampai anak turun kamu akan saya incar nanti. Saya tandai kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah tambahan. Aduh. Rantai semakin Tidak bisa kamu. terantai total, memancarkan panas rantai dan efek negatif belum ada kemudian itu terantai dan semua efek-efeknya seluruhnya itu terantai total. Tuh, semua efeknya hilang. Sehat Bapak? Sehat Pak D. Ya, rada angetnya apa ini? Pengen deger-deger atau pengen apa? Degar-degar ya. Alhamdulillah pemirsa, begitu ternyata konten ini. Nah, disimak tadi bahwa ketika kita memiliki kemampuan khusus apapun, belum tentu semua itu dari Allah sumbernya secara langsung. Dan juga bangsa jin, setan, siluman atau iblis itu pun bisa menjadi perantaranya. Dan ketika kita mungkin lalai ataupun sudah terlena jauh, ya semoga Allah membukakan kepahaman dan juga hidayahnya supaya kita kembali kepada Allah dengan baik dan benar. Dan juga cermati bahwasanya di fase akhir zaman ini tidak semuanya itu langsung bisa diambil dengan mudah, bahwa hal itulah yang menjadi landasan kebenaran. Karena apa? Yang benar menurut Allah itu belum tentu benar menurut manusia. Dan yang benar dan yang salah menurut manusia belum tentu pula salah menurut Allah. Jadi semoga saja lebih bijaksana menyikapinya, dan terlebih nantinya pun akan dijauhkan dari hal-hal yang menipu dan dimudahkan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan itu mutlak atas kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan ataupun sebuah kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak, yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dari kami yang muda, yang berkarya. Semoga manfaat di konten kali ini, dan juga semoga saja kita semuanya dalam menjalankan kehidupan kita pun diberi jalan yang terbaik dan selalu bersemangat dalam menjalankan kebaikan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.